Amin. Al-babul asyiru fi fadilatil jumu'ati. Bab yang ke-10 menerangkan tentang keutamaan Jumat. Iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Ini kita nanti di bab 10 akan dijelaskan tentang keutamaan Jumat, hari Jumat yang dimaksud. Jadi Jumat itu termasuk hari yang istimewa. Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Jadi memang Allah menciptakan makhluknya itu ada yang istimewa, Allah ciptakan hari ada 7, Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Sabat. Nah ada 7. Makanya seminggu itu atau sepekan itu ada 7 hari. Sepekan itu ada 7 hari. Nah dari 7 hari ini Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin, penghulunya hari. Tuh, makanya nanti ada keistimewaan hari Jumat. Sama juga Allah ciptakan 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah 12 bulan itu nanti ada Sayyidus Syuhur. Berarti apa? Ramadan. Allah pilih Ramadan Sayyidus Syuhur. Nabi banyak. Dari Nabi yang sekian banyak, Rasul yang sekian banyak, dipilih Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu seperti itu. Jadi makanya ada nanti bab khusus di bab 10 tentang keutamaan Jumat. An Ibnu Abbasin, ini hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Annahu qala, bahwasanya beliau sahabat Abdullah bin Abbas berkata. Jadi Ibnu Abbas itu kunyah, namanya Abdullah. Jadi Ibnu Abbas siapa? Abdullah. Abdullah anaknya Abbas. Abbas adalah sahabat Nabi dan termasuk paman Nabi. Sayyidina Abbas. Dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas namanya. Jadi kalau dibilang Ibnu Abbas itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Seorang sahabat Nabi, juga termasuk masih keluarga Nabi, ponakan Nabi, dan dia termasuk yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Namanya sahabat Abdullah bin Abbas. Annahu qala, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu, yaghfirullahu itu yaghfiru fi'il mudhari, Allahu jadi fa'il. Jadi yaghfirullahu, makanya Allahu dibaca rafa. Rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Jadi isim mufrad rafanya dengan dhammah. Yaghfirullahu artinya Allah mengampunkan. Lailatal Jum'ati. Lailatal Jum'ati dibaca nasab. Lailatal Jum'ati. Artinya fi lailatil jumu'ah. Itu namanya zorob. Zorob apa namanya? Zorob zaman. Itu mansubun ala zorfiyah. Atau maf'ul fi. Ini kalau kita mau belajar ilmu nahwu, begitu. Jadi yaghfiru fi ilmu dari Allahu jadi fa'il. Kalau ngi'rab begini. Kalau ngi'rab yaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah li'annahu tajarrud minan nasib wal jazim. Kemudian Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Lailatal jum'ati, lailata itu zarfu zamanin mansubun ala zarfiyati zamaniyah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Lailata mudhaf al jum'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, itu begitu. Itu kalau mau ngi'rab. Jadi ini ilmu nahwu. Jadi yaghfirullahu, Allah mengampunkan lailatal jum'ati pada malam Jumat li ahlil islami, untuk orang-orang Islam ajma'in semuanya.
Tuh. Jadi tiap malam Jumat yang masuk dalam kategori ahlul Islam, orang Islam itu dapat ampunan dari Allah. Itu namanya istimewa malam Jumat. Jadi tiap malam Jumat tanpa kecuali pokoknya ahlul Islam, orang yang ngaku Islam, yang dia pernah membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiap malam Jumat Allah kasih ampunan. Tuh, Masya Allah. Makanya istimewa kalau ada orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, itu istimewa. Di dalam satu hadis dia tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir ya di dalam kubur. Ya, jadi kata Allah, kalau ada hamba saya yang meninggal dunianya hari Jumat atau malam Jumat, itu ada dispensasi, enggak usah ditanya lagi sama malaikat munkar nakir. Tuh, begitu. Ya, nah ini salah satu keistimewaan lagi, kalau tiap malam Jumat Allah memberikan ampunan buat orang-orang Islam semuanya. Ya, jadi ada ajmain. Itu ajmain namanya taukid. Ya, jadi jangan kita bingung. Ya, apakah tertentu? Enggak, ajmain semuanya tanpa dikecualikan. Nah, seperti itu. Itu istimewa malam Jumat. Makanya ya kita kalau malam Jumat jangan nonton TV. Kalau nonton TV filmnya serem-serem ntar. Ya, sinetronnya sengaja itu. Ya, jadi kesannya kalau malam Jumat itu serem. Apalagi Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Oh, jadi nanti asosiasinya bahwa malam Jumat itu malam yang agak menyeramkan. Padahal ya malam Jumat itu malam istimewa. Kalau malam Minggu dibilang malam panjang. Ya. Nah, itu malam Jumat yang istimewa. Ya, malam Jumat yang sangat istimewa. Makanya kita disuruh apa? Banyak baca amalan-amalan di malam Jumat. Minimal apa? Minimal baca suratul kahfi. Tuh, baca suratul kahfi kalau malam Jumat. Kalau baca Yasin tiap malam. Ya, kalau suratul kahfi tiap malam Jumat. Ini kadang-kadang kita salah. Malam Jumat baca surah Yasin. Surah Yasin bukan malam Jumat doang, tiap malam. Ya, tapi malam Jumat baca juga. Ya baca, namanya tiap malam. Ya, cuma ditambahin lagi dengan suratul kahfi. Jadi ada secara khusus istimewa kalau malam Jumat suratul kahfi. Ya, kalau Yasin tiap malam. Siapa yang membaca surah Yasin tiap malam, ya pagi harinya diampunkan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya sahih. Ya, siapa membaca surah Yasin di malam hari, ya Allah akan ampunkan pagi harinya. Nah, kalau malam Jumat baca suratul kahfi. Siapa yang membaca suratul kahfi, dari mulai rumahnya tuh akan penuh dengan cahaya, tembus terus sampai ke Ka'bah yang ada di Mekah. Tuh, cuma kita kagak lihat aja. Ya, itu kalau seandainya itu saudara, ya malam Jumat baca suratul kahfi, itu dari rumah saudara itu akan muncul cahaya, nur, cahaya yang terus tembus sampai ke Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping dosanya diampunkan selama seminggu, bahkan dalam hadis lain ditambahin 3 hari. Ya, berarti 10 hari. Tuh, dijaga, dipelihara. Bahkan ya dijaga dari fitnah. Fitnah yang paling besar apa? Fitnah Masihid Dajjal. Orang yang baca suratul kahfi insya Allah akan dijaga dari fitnah Dajjal. Ya, makanya biasain tuh baca suratul kahfi. Ya, ada lagi yang punya pendapat malamnya baca, siangnya baca. Jadi malam Jumat baca suratul kahfi, siangnya hari Jumatnya baca suratul kahfi. Atau minimal salah satunya malam atau hari Jumat. Kalau malam belum sempat, harinya, hari Jumatnya. Kalau hari Jumatnya nggak sempat, malamnya. Ada lagi yang ngamalin 2, malam dibaca, siang dibaca, mantepan lagi. Ya, begitu, ada riwayatnya seperti itu. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala. Kemudian ada hadis riwayat Salman. Ini Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi bukan dari orang Arab. Ya, namanya Ajam. Ya, itu ada namanya Persia. Persia itu dikenal dengan ya Paris, ya Persia, ya Iran itu ya. Ya, Persia, ada Romawi, ada Persia. Jadi saat itu tuh negara yang sangat terkenal
Dulu Persia sama apa? Sama Romawi. Makanya ada surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Ya. Nah itu. Ya saat itu Romawi dikalahkan sama Persia. Ada ya surahnya Ghulibatir Rum. Nah kemudian nggak berapa lama ya Romawi mengalahkan Persia. Ya seperti itu. Nah salah satu sahabat Nabi dari Persia itu Salman. Terkenal. Makanya Salman Al-Farisi. Orang Paris, orang Persia. Ya, itu salah satu idenya ada namanya perang Khandaq. Tuh perang Khandaq, Khandaq itu artinya apa? Parit. Ya, jadi Nabi saat itu dikasih usul sama Salman Al-Farisi buat parit Khandaq. Ya, ternyata ini ide bagus cemerlang sehingga Nabi setujui. Itu dari Salman Al-Farisi. Ya, makanya perangnya disebut Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Nah ini dari Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah. Dia juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Ya, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau Salman Al-Farisi berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'il madi, li jar majrur, Rasulu jadi fa'il gitu. Rasulu mudhof, Allahi mudhof ilaihi. Ya, ini ngenang-ngenang dulu belajar nahwu ya. Saya sengaja saya sampaikan supaya kita ingat-ingat lagi. Dulu pernah belajar jurmiyah, pernah belajar amriti, apalagi udah belajar alfiyah. Nah, itu. Jadi supaya kita ingat-ingat lagi kesan ya dulu pada saat kita belajar ilmu nahwu. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Rasulullah begini kepada Salman Al-Farisi, Atadri lima summiya yaumal jumu'ati. Atadri, apakah kamu tahu lima summiya yaumal jumu'ati, kenapa dinamakan hari Jumat? Bacanya begitu. Atadri, apakah kamu tahu lima summiya yaumal jumu'ati, kenapa dinamakan hari Jumat? Ini lima, li huruf jar, me istifham. Asalnya ada alifnya. Me istifham ada alifnya. Itu ada kaidah dalam ilmu ya bahasa Arab, kalau ada huruf jar maka ya alif yang ada pada ya istifham dibuang. Lima, asalnya lima. Tuh, kenapa? Nah sekarang dibuang 5. Jadi ini bacanya jadi kita paham tar. Ini bacanya lam apa 5? Apa-apaan bacanya? Ya yang baca itu 5, bukan lam. Kalau lam masuknya pada fiil mudhari. Ya kalau lam ya pada fiil madi nggak ada. Nah begitu ya. Ya kalau lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berarti lamnya masuk pada fi'il mudhari. Nah kalau ini lamnya ya masuk pada fi'il madi, makanya nggak boleh baca lam. Apalagi nih bacaannya? Oh 5. Nah begitu. 5 kalimat apa? 2 kata. Li huruf jar, me istifham. Asalnya ada alifnya. Alifnya sekarang dibuang. Karena ada kaidah, kalau ada huruf istifham kemudian masuk lam huruf jar, maka alifnya dibuang. Contoh di dalam Al-Quran, kita sering baca amma yatasaalun. Pernah baca nggak? Ya, amma yatasaalun. Itu banyak yang kagak ngerti itu. Amma dibilang amma fi'il madi. Ya, amma dibilang apa? Fi'il madi. Padahal amma bukan fi'il madi. Amma itu asalnya an huruf jar, me istifham. Ya, saya ulangi. An huruf jar, me istifham. Kemudian nun ketemu mim kan idgham. Ya, idgham apa namanya? Idgham apa? Biguna. Kalau idgham biguna berarti nunnya udah enggak kebaca, langsung am. Nah, nunnya dibuang, langsung ke mim. Amma. Nah, alifnya dibuang karena ada kaidah. Kalau ada huruf jar, ada me istifham, alifnya dibuang. Makanya amma. Alifnya dibuang. Amma yatasaalun.
anin naba'il azim. Itu amma ya, bukan fi'il madi, tetapi an huruf jar istifham. Ya, alifnya dibuang. Begitu ya. Ya, jadi ini kalau kita mau sakat, makanya nanti kita mau berhenti waqaf, itu mesti pakai hak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ammah. Tuh, ada hak sakatnya. Ya, kalau kita mau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kalau kita mau berhenti di amma, itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu. Ya, tetapi pakai hak sakat. Ammah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ammah. Ini ilmu mahal ini. Ya. Jarang yang paham ini. Ya, jadi ammah ada hak sakatnya. Ya, kalau dia mau waqaf. Tapi kalau dia wasal, amma yatasaalun. Nah, seperti itu. Jadi ada pertanyaan Nabi kepada sahabat Salman Al-Farisi, kamu tahu enggak kenapa dinamakan hari Jumat? Qultu, saya jawab, kata Salman, la, saya tidak tahu ya Rasulullah. Tuh begitu. Ya, jadi kata Salman Al-Farisi, saya kagak tahu ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi jawab, li anna fihi jamaah abuka Adamu, karena katanya pada hari Jumat ayah kamu Adam kumpul. Tuh, jadi Nabi Adam tuh kumpul pada hari Jumat, makanya disebut Jumat dari kata-kata jamaah. Ya, kumpul. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, huwa, yaitu ijtima'u qalibi Adam wa ruhih, kumpulnya hati Nabi Adam dengan ruhnya, bada'an kana mulqa arba'ina sanatan, setelah ya bertemu 40 tahun. Wa qala akharuna, berkata yang lainnya, lijtimai Adam wa Hawa, ya karena kumpulnya tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa ba'dal firqatit tawilati, setelah berpisah cukup lama. Itu alasan-alasannya kemarin tadi disebut Jumat. Ya, intinya karena dulu katanya Nabi Adam dengan Siti Hawa pernah berpisah cukup lama. Pada saat ya dia melakukan kesalahan yang kita bilang itu bukan kesalahan sebenarnya. Nabi Adam enggak mungkin salah, tapi itu memang udah apa? Ya, udah rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya, atau ada yang bilang Nabi Adam kenapa mau makan buah huldi, karena iblis saat itu ya bersumpah demi Allah. Ya, jadi Nabi Adam bilang karena nama Allah ya dia makan, karena dibilang ini kalau yang makan buah huldi nanti dia akan kekal, enggak mati-mati. Makanya disebut syajaratul huldi. Sebenarnya enggak ada syajaratul huldi, enggak ada. Itu hanya hoax. Ya. Yang membuat berita hoax itu siapa? Iblis. Jadi berita hoax pertama yang menyebarkan siapa? Iblis. Oh, begitu. Jadi sekarang ada berita-berita hoax sebenarnya udah ada dari dulu. Ya, itu syajaratul huldi kan hoax. Buah yang membuat manusia kekal. Ada enggak? Enggak ada. Cuma kata siapa? Kata iblis merayu supaya Nabi Adam makan. Tuh, tapi namanya sampai sekarang orang kenal. Oh, Nabi Adam makan buah huldi. Emang ada buah huldi? Kagak ada. Ya, orang pasti semuanya bakalan mati. Walaupun makan itu buah, kagak bakalan kekal selama-lamanya. Yang kekal cuma siapa? Allah. Cuma yang menamakan bukan Allah, yang menamakan bukan manusia, tetapi buah itu yang menamakan adalah iblis. Sehingga Nabi Adam tertarik. Wah, enak ini berarti. Yang manusia kan kadang-kadang begitu. Dah, saya makan aja. Pas sampai makan, sampai tenggorokan sini. Kalau Siti Hawa makan sampai buah dadanya tuh. Ya, nah pada saat itu langsung diceritakan, wa tafiqa yahsifani mi warakil jannah. Pas dia makan itu buah, terbuka, ya, terlucuti pakaiannya. Telanjang bulat Bapak, Saudara. Iya, rontok tuh pakaiannya semuanya. Ya, kelihatan auratnya. Baru saat itu disadar, ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan. Saya ternyata terbujuk oleh rayuan iblis. Nah, baru
Ya, Nabi Adam bilang la ilaha Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Begitu. Nah, kemudian ya ada sanksinya. Akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa keluarkan dari sorga. Kemudian ditinggal di bumi. Cuma dipisah saat itu. Nabi Adam ke barat, Siti Hawa ke timur. Lama enggak ketemu. Dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya ketemunya di mana? Di padang Arafah. Ada namanya Jabar Rahmah. Jabar Rahmah itu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, makanya saat itu tuh pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa disebut Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Karena hari itu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa yang sudah cukup lama, bertahun-tahun dia terpisah. Dengan izin Allah akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Nah, disitulah ceritanya tuh Siti Hawa selama di sorga nggak pernah mengeluarkan darah haid. Tapi setelah di dunia baru mengeluarkan darah haid. Di dalam sorga Nabi Adam dengan Siti Hawa walaupun melakukan hubungan suami istri tapi nggak pernah melahirkan. Tapi setelah di dunia baru dia melahirkan, punya anak. Makanya anak-anak Nabi Adam kagak pernah tinggal di sorga. Yang tinggal di sorga cuma Adam dengan Hawa. Karena memang Nabi Adam dengan Siti Hawa nggak dikasih keturunan selama di sorga. Begitu. Nah, setelah di dunia baru punya anak. Seperti itu. Jadi alasannya kenapa disebut hari Jumat, karena hari itu tempat kumpulnya Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah berpisah cukup lama. Wakila, dan dikatakan lagi innama summiya bidzalika, dinamakan itu hari Jumat lijtimai ahlil biladi warasatiki, karena di situ kumpul penduduk-penduduk kampung dan dusun fihi pada hari Jumat. Wakila dikatakan lagi li anu taqumu fihil qiyamah. Kenapa disebut hari Jumat? Karena di situ akan terjadi hari kiamat. Nah, ini ada lagi punya pendapat begitu. Di samping kalau hari Jumat akan ada tempat kumpul, kan kita kalau hari Jumat pada kumpul. Ini orang-orang kampung semuanya pada kumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, tempat kumpul. Makanya hari Jumat nggak pakai diumumin juga, masjid penuh nggak? Penuh. Seandainya hujan penuh nggak? Penuh juga. Hari Jumat emang tempat kumpul manusia. Jadi orang-orang kampung saat itu pada kumpul semuanya. Atau disebut juga Jumat kenapa? Karena di hari itu akan terjadi kiamat. Jadi nanti kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tahun kapan? Enggak ada yang tahu. Masalah kiamat jangankan kita, Nabi aja ditanya, Nabi enggak tahu. Malaikat Jibril aja enggak tahu. Jadi yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasia. Cuma itu terjadinya pada hari Jumat. Makanya disebut Jumat kenapa? Taqumu fihil kiamat. Karena di hari itu akan terjadi hari kiamat. Wa huwa, yang disebut dengan hari kiamat itu yaumul jam'i, di mana manusia dikumpulkan. Semuanya kumpul hari kiamat. Manusia dikumpulkan di situ. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, nih, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Jadi pada hari itu kumpul, Allah kumpulkan kamu liyaumil jam'i. Untuk hari kumpulnya itu liyaumil jam'i, yang dimaksud hari kiamat. Jadi pada hari itu Allah kumpulkan kamu. Liyaumil jam'i, hari untuk dikumpulkan. Yang dimaksud liyaumil jam'i di situ apa? Hari kiamat. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Zakaro zalika, yang menyebutkan itu di zalika itu maf'ul bih, sayyidi itu jadi fa'il, makanya bacanya as-saykhu. Itu sayyidi as-saykhu, as-saykhu itu jadi atap bayan daripada sayyidi. Sayyidi itu kalimat diidopatkan kepada ia mutakallim. Dia rofa tuh, rofa. Sayyidi as-saykhu Abdul Qadir Al-Jilani, begitu. Ada yang bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi saya dapat riwayat dari guru saya, itu bacanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu ya Bapak Saudara. Syekh Abdul Qadir
Al-Jilani. Yang menjelaskan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Babul Hadi Asyara fi Fadilatil Masajidi. Bab yang ke-11 menerangkan tentang keutamaan masjid. Jadi nanti ada hadis bab 11 itu khusus ya terkait tentang membicarakan fadilah masjid, keutamaan masjid. Ya, jadi nanti satu-satu akan dibahas. Ini mah hanya ya secara global aja dikasih informasi. Ya, jadi nanti bab yang ke-11 menerangkan tentang keutamaan masjid. Wahia masjid itu apa? Buyutullahi ta'ala, rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha, karena rumah-rumah Allah, masjid itu adalah mahalu ibadatillahi ta'ala, tempat ibadah kepada Allah ta'ala. Masjid itu tempat ibadah. Karena kita tempat ibadah, tempat sujud, makanya disebut rumah Allah, buyutullah. Jadi rumah Allah itu Ka'bah pertama, yang kedua masjid. Ya, kalau Ka'bah itu ada bangunan yang paling tua. Ya, itu bangunan yang paling tua. Dulu ya yang namanya ya malaikat ibadah itu di Baitul Ma'mur. Ya, di Baitul Ma'mur. Jadi sebelum Allah ciptakan Ka'bah di bumi, itu Allah udah ciptakan yang namanya Baitul Ma'mur di atas langit. Ya. Untuk apa? Untuk malaikat tawaf. Jadi malaikat tawaf itu Bapak Saudara di Baitul Ma'mur namanya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menciptakan lagi di bumi supaya nanti manusia bisa ibadah. Nah, disitulah dibangun namanya ya Baitullah Ka'bah. Itu Ka'bah dengan Baitul Ma'mur. Kalau ada orang-orang yang diberikan kasab, kalau dia nengok ke atas kelihatan, oh itu Baitul Ma'mur di atas. Bawahnya adalah Ka'bah. Lurus ya, ngepas gitu. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Adam lahir Ka'bah udah ada. Gitu. Cuma Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sebenarnya bukan membangun Ka'bah. Ya, itu Ka'bah pernah ya runtuh karena zaman Nabi Allah Nuh banjir besar. Ya, di zaman Nabi Allah Nuh kan ada banjir besar tuh. Nah, itu Ka'bah hancur. Baru ya Nabi Ibrahim diperintahkan lagi untuk membangun Ka'bah. Tuh, seperti itu. Iya. Ya, jadi tadinya udah ada. Jadi Masjidil Haram ya itu adalah bangunan yang pertama kali. Ya, pertama kali. Nah, kemudian dari ya Masjidil Haram Ka'bah baru dibangun yang kedua, Masjidil Aqsa namanya. Masjid Aqsa itu kedua setelah Masjidil Haram Ka'bah. Nah, kemudian baru lagi ada namanya Masjid Nabawi. Ya, jadi ini 3 masjid yang Nabi perintahkan. Kalau bisa ya kita usahakan, usaha benar supaya kita bisa ziarah ke 3 masjid. Pertama Masjid Haram yang ada ya Baitullah Ka'bah. Kemudian ada Masjidil Aqsa yang di Palestina. Satu lagi Masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain sama aja. Ya, kalau Masjidil Haram kita ibadah itu satu kali ibadah nilainya seperti 100.000. 100.000. Kita baca ya Qul huwallahu ahad 1 kali di Masjidil Haram, di tanah Mekah, tanah haram, sama seperti di sini 100.000 kali. Masya Allah. Itu begitu. Nah, kalau Masjidil Aqsa 500 kali. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Nah, kalau yang tempat lain sama semuanya. Masjid Kubah, Masjid Istiqlal, sama sama Masjid Al-Muharramah. Ya, sama. Jangan dibilang Masjid Istiqlal lebih mulia kebanding dari Masjid Al-Muharramah. Enggak. Kita iktikaf, kita baca doa-doa sama posisinya. Masjid-masjid yang ada di kawasan kita. Apa itu Masjid Kubah, Masjid Istiqlal, atau masjid apa saja dah. Ya, ada yang di Malang tuh masjid apa tuh namanya tuh? Ya, yang mewah bener. Ya, bukan di Malang, Pernah nggak? Saya pernah datang ke sana. Ya, saya lupa namanya. Ya. Nah, itu termasuk sama. Ya, masjid itu. Jadi di mana aja masjid sama. Ya, kita ibadah, kita iktikaf sama nilai pahalanya. Tapi 3 masjid ini yang istimewa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil
Aqsa. Ini semuanya buyutullah namanya. Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babus tsaniya asyara, bab yang ke-12, fi fadilatil amaimi. Ini menerangkan tentang keutamaan ya bersorban, memakai sorban. Amaim itu ngelis. Itu namanya imamah, maka imamah. Kalau begini nih namanya rida, selendang. Ya, ini serida nih ditaruh di punggung. Nah, kalau imamah ngelis. Yang pertama imamah itu adalah para malaikat. Malaikat dulu pada saat perang Badar Allah kirimkan untuk membantu umat Islam. Ya, karena Nabi saat itu tentaranya cuma sedikit, 313, sementara musuhnya ada 1000. Nah, saat itu dikirimlah tentara malaikat. Tandanya apa? Ngelis. Seperti Imam Bonjol. Tuh, Imam Bonjol kan? Ya, lihat gambarnya, ngelis dia. Ketika dia perang melawan Belanda, begitu. Ya, jadi kita disunahkan imamah, ya, ngelis. Sunnah. Ya, nanti ada. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya tentang keutamaan ngelis, memakai imamah, termasuk memakai sorban. Ini kita begini kalau sholat disunahkan ini, pakai begini. Kalau nggak pakai imamah minimal begini. Ya, sebab nanti ada hadis Nabi yang menyatakan kalau orang sholat pakai imamah bandingannya itu seperti 70 rakaat. 1 rakaat pakai imamah seperti 70 rakaat. Nah, seperti itu. Ya, bahkan Imam Nawawi di dalam Syarah Muhazzabnya menjelaskan kalau kita nggak punya sorban, nggak punya kain atau apa, pakai tali rapia taruh sini. Iya, tali rapia. Tuh, begitu. Iya, tali rapia aja taruh sini. Iya. Itu begitu pentingnya pakai sorban imamah. Ya, jadi begitu. Jadi ya jangan sampai kosong. Apalagi sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kalau bisa pada pakai. Nih besok nih Jumat ya, pada pakai semuanya. Ya, begitu. Pakai. Jangan disimpan doang di lemari. Ya, jangan disimpan. Iya, begitu pakai, cakep. Dan itu